Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saat dimulai ada 34 teman-teman yang sudah hadir. Kita sambil mulai, sambil nunggu teman-teman yang masih belum hadir pada malam hari ini. Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah ada yang dari 20 menit sebelum dimulai juga sudah hadir. Terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah disediakan. Semoga um, apa yang kita bicarakan dan diskusikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, dan apapun karir yang sedang teman-teman bangun pada saat ini, atau bagi teman-teman yang masih mahasiswa juga, bagi persiapan teman-teman untuk masa-masa yang akan datang. Dan saya juga ingin berterima kasih secara khusus untuk Bapak Fernando Gomulya, yang sudah menyediakan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Bapak juga pasti tadi jadi teman-teman hari ini Pak Fernando nggak cuma di belajar dari mereka, sharing juga ada di teman saya juga di Mbak Ziza di Katalog Pro, sharing juga. Jadi cukup disibukkan untuk berbagi inspirasi nih pada hari ini. Tapi terima kasih sekali Pak Fernando sudah berkenan menyediakan waktunya dan menyediakan tempat itu rumah yang begitu bagus secara virtual untuk kita bisa lihat dan nikmati pada malam hari ini. Oke, mungkin teman-teman sudah cukup mengenal, saya yakin teman-teman yang hadir pada malam hari ini sudah cukup mengenal Bapak Fernando Gomulya. Pak Fernando Gomulya adalah seorang fotografer dan kita akan menggali nih teman-teman inspirasi lewat karir fotografinya Pak Fernando. Dan terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya juga kembali di belajar dari mereka. Kita mengundang teman-teman untuk terus saling berbagi inspirasi bagi teman-teman dimanapun berada. Oke, kita mulai aja. Kita akan bagi dua sesi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sesi pertama, saya harapkan teman-teman bisa mohon di-mute dulu untuk mikrofonnya, dan sesi kedua, teman-teman akan kita persilahkan dan kita ajak untuk bisa unmute dan langsung berdiskusi dengan Pak Fernando Gomulya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan selama sesi pertama, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ya, langsung. Halo, selamat malam Pak Fernando. Hai, selamat malam. Wow, sehat-sehat ya Pak? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sejauh ini masih sehat. Nah, gimana nih Pak? Kita pengen tahu deh. Mungkin langsung aja ya, Pak Fernando. Dalam fotografi nih, menurut Bapak, pelajaran berharga apa sih yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini? Ya, sebetulnya mungkin kita bisa mengeksplor lebih jauh ya ketika kita mempunyai waktu luang ya. Di rumah mungkin kita bisa eksplor atau di lingkungan sekitar, terus jadi kita punya lebih waktu untuk fokus, tadinya yang belum berkesempatan untuk menggali dunia fotografi yang memang dicintainya, terus juga dengan menonton beberapa serial TV yang berkualitas juga membantu visual kita menjadi lebih baik ya, mengenai komposisi dan segala macam dalam dunia fotografi ya. Jadi ini sebenarnya COVID ini seperti kita naik ke gunung untuk bersemedi dan bertapa untuk mencari jati diri juga. Itu karena disuruh sembunyi kan, gitu loh. Justru kita jadi punya waktu untuk refleksi, untuk Betul introspeksi sekali. diri. Baik. Betul sekali. Dan seorang Itu fotografer yang juga kadang-kadang melakukan itu. iya, karena ternyata ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan selain di dunia fotografi ya, kalau bagi saya terutama ya, tapi mungkin bagi beberapa orang yang lain ini yang belum berkesempatan mengenal itu ya mungkin bisa explore. Kalau saya kan sudah di dunia itu, mungkin saya bisa mencari sesuatu atau inspirasi lain yang di luar daripada bidang yang ada sekarang gitu mungkin. Gitu. Oke. Dan terutama terhadap beberapa hal ini ya, ya paling mudah salah satunya mungkin dengan menonton ya, kalau dalam hal bicara fotografi ini kan visual, komposisi dan segala macam itu tuh terbantu ya. Oke.
Oke. Ya. Nah, jadi kalau sebuah kata dipersingkat dalam sebuah kata, kira-kira pelajaran berharga apa, Pak, dalam sebuah kata yang kita bisa dapatkan dari COVID-19 ini? Eh, bahwa kita harus mengeksplor sesuatu hal yang mungkin kita belum pernah eksplor Explore. sebelumnya ya gitu loh. Jadi mungkin kalau kita Explore. tadinya kesukaan terhadap bidang A gitu, terus kita mungkin kan dari dulu nih di A, dan kita belum pernah tahu kalau kita ternyata suka juga sama bidang C atau bidang E gitu. Tapi karena bidang A yang kita jalani ini agak nggak bisa berjalan ya, jadi mau nggak mau kita coba deh kita bidang C atau kita bidang E, ternyata something yang sesuatu yang menarik juga kita bisa raih gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ada ilmu-ilmu lain yang mungkin selama ini kita abaikan. Kita kan Oke. taunya A gitu. Kita nggak ngerti C lah, kita nggak ngerti E, apalagi kita Z nggak ngerti. Nah, tapi karena di bidang ini kebetulan di pandemi ini kita di bidang A juga slow sekali atau tiba-tiba hidupnya sedikit berubah, akhirnya terus kita mempunyai hobi-hobi baru yang mungkin bisa menjadi wawasan baru, peluang baru gitu sebetulnya. Baik, baik. Jadi itu teman-teman, justru di dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, kata kuncinya justru explore nih ya, kalau dari Pak Fernando Gomulya. Oke, berlatar belakang arsitektur nih, Pak Fernando. Apa yang membuat Bapak memilih untuk menjadi seorang fotografer arsitektur dan konsisten melakukan itu dari 2003? Ya itu yang seperti saya suka banyak cerita terhadap beberapa orang ya. Ketika zaman 2000 sekian itu dunia arsitektur ini dikuasai oleh media arsitektur atau majalah arsitektur yang seperti ya Asri dan Laras gitu. Terus kemudian mereka itu mencari konten untuk kepentingan majalah. Nah, kemudian saya melihat bisa gak sih gitu kita tuh independen di bawah seorang arsitek gitu atau seorang desainer yang kadang-kadang kalau di dalam media ini kan tergantung medianya mau cerita apa gitu. Jadi kadang-kadang nih mungkin ruang lingkup ceritanya juga terhadap hal itu. Jadi sekarang saya berpikir sebaliknya gitu. Kita independen sendiri terus kemudian berjuang untuk bisa terlepas daripada kepentingan-kepentingan editor in chief mungkin memang atau media-media tertentu sih. Ya itu aja sih latar belakang. Ditambah lagi Iya. sebenarnya kita punya banyak proyek bagus ya, cuman karena ruang lingkupnya tuh cuman sekedar majalah 2 itu kurang lebih, jadi sebenarnya nggak bisa luas dan nggak bisa go internasional gitu kadang-kadang. Berbicara tentang perjuangan, kenapa Pak Fernando memilih untuk memperjuangkan hal itu? Pada saat itu, terutama pada saat waktu kuliah arsitektur di Tarumanagara, Jakarta itu kan hobinya nih pergi ke perpustakaan. Cuma lihat gambar tapi nggak baca. Gitu. Karena visualnya kuat, jadi kalau lihat gambar seru gitu, lihat gambar aja gitu. Jadi ya banyak lah, saya rasa juga banyak mahasiswa lain juga suka lihat gambar daripada baca gitu. Nah, terus saya lihat di sana itu bisa ada orang-orang yang independen gitu untuk bikin buku tanpa bikin majalah ya. Ataupun kalau bikin majalah mungkin fotografernya independen. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saya berpikir di sini nih mungkin ada, tapi sedikit waktu masa itu. Jadi waktu itu tuh beberapa yang senior itu seperti Bapak Roy Genggam itu senior. Terus Bapak Rikin Junaidi itu juga senior. Terus ada Bapak Syaiful Bun itu juga termasuk senior pada masa itu. Terus kemudian dan beberapa teman-teman yang memang bekerja di majalah. Nah, terus kemudian ya saya mencoba untuk lepas daripada majalah, independen. Terus juga mungkin ada orang yang saya pengen punya hasil foto yang bagus terhadap karya saya, tapi saya nggak mau masuk majalah, saya mau buat presentasi, saya mau buat kepentingan saya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh berkendala gitu pada masa itu, karena fotografer-fotografer yang majalah itu ya harus
full time di majalah gitu. Sedangkan kalau mau masuk ke ranah pribadi, waktunya cuma bisa Sabtu Minggu atau bahkan Minggu doang kayak gitu. Ya, oke. Cuma ini masih belum terjawab loh, Pak Fernando. Maksudnya, Apa tuh? kenapa Bapak nggak jadi arsitek aja? Arsitek yang misalnya Oh, penggambar gitu. Kenapa jadi fotografer gitu? Oke. Pada masa itu melihat dunia arsitektur tuh ya rumit, memang sampai sekarang juga rumit yang kita tahu kan. Gitu. Jadi banyak mahasiswa yang struggling lah, ya kan. Saya struggling sekali sih enggak, cuman terus kemudian tiba-tiba mulai jatuh cinta di dalam dunia fotografi gitu kan. Terus kemudian setelah saya lakukan, terus ternyata ini jauh lebih cepat dan jauh lebih menyenangkan daripada proses berarsitektur yang memakan waktu lama sekali. Dalam Gitu. konteks proses ya, dalam konteks proses hasil. Ya, ya. Jadi pada masa itu, waktu itu masih era film ya, masih era zaman film, belum era digital. Selesai foto, ya udah selesai gitu kan. Terus bisa langsung lihat hasil. Maksudnya butuh berproses dalam lab cetak, tapi maksudnya kan hanya waktu beberapa hari kan. Iya. Itu hanya waktu beberapa hari, terus udah bisa menyenangkan orang udah bisa lihat, oh bagus ya, terus bisa Iya. membantu orang, kayak gitu kan. Oke. Kalau jadi arsitek, udah bikinnya lama, udah 2 minggu, begitu dipresentasin, belum tentu orangnya puas gitu. Oke, that makes sense. Kita lanjutkan lagi. Dan serious professional architectural photographer. Apa makna serius yang dimaksud ini? Jadi kalau teman-teman, sorry sebentar, kalau teman-teman buka websitenya Pak Fernando, saya juga surprise banget itu bahwa itu gede banget teman-teman dari ujung layar ke ujung layar. Serious professional architectural photographer. Jadi terus saya seriusnya apa ya gitu? Konteksnya di mana gitu Pak Fernando? Bisa dijelasin nggak? Jadi memang ini kan sebuah profesi ini kan sebetulnya memang serius ya. Ini menjawabnya juga serius. Jadi memang ini kan servis ya, jasa ya. Servis jasa, terus kemudian orang nih sebetulnya selalu khawatir. Yang namanya servis jasa ini khawatir bahwa apa yang kita lakukan ini belum kelihatan hasilnya jika dilakukan. Gitu. Misalnya ibarat seperti kalau kita jual atau kita berbisnis sesuatu benda, itu jelas banget bendanya terlihat. Kalau ini kan nggak kelihatan. Jadi terus kemudian juga orang banyak underestimate gitu kan. Ini sejauh mana nih pekerjaan ini. Terus kemudian terus kemudian saya untuk berusaha untuk melawan itu semua, dan ya itu saya lakukan untuk apapun demi klien tuh happy gitu, demi klien tuh sangat amat puas, tuh saya selalu ayu aja gitu. Saya serius, maksudnya kalau mesti di pinggir jurang ya oke, ayo pinggir jurang demi sebuah angle yang bagus. Mesti gimana juga, hayu aja, mesti naik ke atas pohon, ayu gitu loh. Nah, disitulah letak sebuah keseriusan yang saya bangun gitu, bahwa halnya orang lain sih boleh banyak, yang bisa foto juga banyak, seperti desainer juga, semua desain bisa, tapi kan there's a special people that can deliver more than other people gitu kan. Baik. Jadi seriusnya ini dalam konteks komitmen ya? Ya, di lapangan, terus kadang-kadang klien suka request, ini bisa gini nggak, bisa begitu nggak, gitu kan. Terus, oke, bisa. Gitu. Apa juga bisa deh, pokoknya deh, selama saya bisa lakukan, gitu loh. Jadi, there is no other question about cari-cari alasan, oh ini bisa begini nggak, nggak bisa lah, cuacanya lagi kurang bagus. Ini bisa gini, nggak bisa, itu emang begitu. Itu yang mentalitas yang banyak terjadi seperti itu. Jadi, orang tuh juga suka kadang-kadang suka kurang happy ya, karena lah ini mah banyak alasan. Kita juga tahu gitu, antara banyak alasan sama ilmunya kurang gitu. Jadi banyak alasan ini ya, which is ya malas sama ilmunya kurang gitu kan. Kalau misalnya ilmu kurang bisa dicari, kalau malas ya nggak tahu deh tuh gimana obatin itu. Baik. Jadi serius itu menunjukkan komitmen, menunjukkan
integritasnya Bapak, menunjukkan Ya, itu juga. semangatnya Bapak untuk merealisasikan ekspektasinya klien gitu. Nah, maksud saya yang mau saya angkat juga ini teman-teman bahwa kadang kita bisa melabeli diri kita itu atau membuat sebuah brand tertentu untuk menunjukkan tekadnya kita. Nah, kebetulan Pak Fernando menuliskannya di dalam kata serius itu. Wow. Mungkin mudah-mudahan menjadi inspirasi baru juga buat teman-teman yang dengarkan pada malam hari ini. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, apa yang menjadi inspirasi Bapak sebelum Bapak mulai satu shop pertama dalam setiap permintaan fotografi? Yang saya maksud di sini, jadi ketika misalnya saya minta, Pak Fernando, tolong dong foto nih hotel kita, misal nih. Terus, inspirasi apa yang Bapak miliki sebelum memulai satu shot pertama? Sebelum satu jepretan pertama itu, inspirasinya datangnya dari mana? Ya pasti inspirasi untuk menyenangkan bahwa kita bisa lakukan yang baik ya. Terus selain itu juga kita perlunya diskusi gitu loh. Terus kita berusaha sekali untuk bisa memberikan yang terbaik ya. Ya maksudnya itu aja inspirasinya itu. Berarti inspirasinya hasil akhirnya dong. Iya, iya betul. Bahwa gitu. Bapak berusaha memberikan hasil akhir yang terbaik gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya ketika hasil yang terbaik Bapak, yang menurut Bapak sudah hasil terbaik, terus kemudian kliennya bilang, nggak gini yang gue maksud. Apa itu yang terjadi nanti? Ya udah kita foto lagi aja sampai dia. Wow. Wow. Ya maksudnya kan ya itu balik lagi ya maksudnya ya kadang mungkin suka menjadi misunderstanding atau miscommunication pada pertama kali ya. Tapi ya memang ya pada saat dia mengkritik atau dia memberikan masukan lain untuk lebih baik ya kita harus terima ya walaupun mungkin kadang-kadang sulit diterima tapi apapun itu ya oh ya udah kita kan ya maksudnya di era digital ini ya sebetulnya enggak ya yang cost terbesar tuh bukan di film hanya waktu ya hanya di waktu aja ya sebetulnya cost terbesar tuh di waktu kalau dulu mungkin di waktu ya kalau dulu mungkin cemberutnya lebih cemberut karena udah foto pakai film udah dicuci segala macam hasil nggak cocok mesti pergi lagi beli film lagi cuci lagi itu mungkin lebih jelas kelihatan cost-nya di situ ya kalau sekarang ini kan cost-nya di waktu gitu nggak suka kurang bagus kurang begini nih ya udah kita foto lagi aja gitu. Yang lain kita tinggal hapus aja atau nggak suka ya cuekin aja, abaikan, lihat lagi yang baru. Ya maksudnya sederhana itu. Yang biaya terbesar adalah waktu, karena akan menggerus waktu sih. Jadi kalau arsitek ini kan ada 3 kali revisi, Pak. Ini melanjutkan pertanyaan lagi ya, saya mau lebih dalamkan lagi. Is it? Itu selalu harus 3 Jadi, ya? enggak. Biasanya ada 3 revisi. Kalau yang hatinya besar, dia nggak tulis maksimal revisi. Ya, jadi ada 3 kali revisi. What will happen ketika Bapak direvisi sampai 3 kali? Ya nggak ada apa-apa, ya udah biasa aja gitu. Ya memang perlu revisi aja, Bes. Wow. Ya, it means kan maksudnya ya ya maksudnya ya berarti dia belum puas gitu loh. Ya kan. Ya kalau saya ya untuk berkomitmen karena mungkin yang bisa foto juga banyak. Mungkin yang lebih senior daripada saya juga banyak. Mungkin yang lebih mahal juga banyak. Mungkin yang lebih murah juga banyak. Mungkin itu juga banyak. Teman yang kita bisa lakukan dengan kita punya klien, kita punya ini ya, dia mau minta apa ya kita harus ya berusaha ya untuk dia ya agar dia juga melihat jelas bahwa maksudnya ada trust ya, ada trust yang sangat lebih kuat. Ya pokoknya dia aja lah, nggak usah suruh yang lain deh. Walaupun gue tahu yang lain misalnya lebih murah atau yang lain tuh lebih gimana, tapi ya udahlah suruh Pak Fernando aja deh, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman saya juga belajar ini dari pernyataan yang disampaikan Pak Fernando ini. Maksudnya itu tidak hal tersebut ya, komitmen seperti itu saya yakin nggak mudah. Mungkin mudah buat orang menyampaikannya, tapi begitu kita lakukan secara praktik itu nggak mudah. Makanya subtema ini sangat penting, konsistensi dan persistensi. Jadi saya yakin nanti kita akan gali lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin semangat itu mungkin datang dari perjuangannya Pak Fernando selama ini. Yang akan kita gali pada malam hari ini. Oke, sejak 2003 sudah 300 lebih proyek yang Bapak foto.
Ya, ini bukan jumlah fotonya Pak ya, proyeknya yang difoto ada 300 ya. Bisa share nggak ke kita, proyek pertama apa sih yang Bapak foto, yang paling pertama? Lupa ingat saya yang paling pertama ya. Yang paling pertama mungkin waktu project interior oleh teman saya. Saya lupa project interior oleh teman saya atau project bikin buku bersama Asri ya. Gitu. Jadi waktu itu majalah Asri itu ingin bikin buku tentang shopping center dan bikin buku tentang Indonesian apartment. Nah, kemudian saya tuh diminta bantu ya. Itu proyek pertama. Maksudnya Iya. kalau proyek pertama kan biasanya nggak mungkin di kontak Asri gitu, Pak. Proyek pertama kan biasanya... kalau gitu sebelumnya lagi. Kalau gitu ya proyek teman lah, proyek teman ya, untuk... nggak dibayar gitu. Dibayar, tetap dibayar. Saya ingat teringat. Salah satu proyek yang lumayan tapi itu bukan ya. Nggak lah, proyek interior lah, proyek interior teman restoran di Hotel Sultan ya, kalau nggak salah. Saya ingat itu. Oke, itu dia. Salah satu yang paling pertama lah ya, di fase ya, awal ya. Iya. Dibayar nggak itu, Pak? Dibayar. Wow, Dia kan ya maksudnya beruntung. Ya dia berusaha lah untuk menghargai gitu kan ya, saya udah gitu. Baik. Pernah nggak dibayar nggak, Pak? Sering sekarang. Oke, nggak usah kita lanjutkan lagi. Saya cuma pengen bukan nggak tahu dibayar, aja. actually kadang-kadang lagi menghilang gitu. Jadi kliennya tiba-tiba dia kontak menghilang atau kemana gitu. Saya kejar-kejar juga nggak enak gitu kan. Saya juga udah berusaha kejar, tapi ya ketika dia menghilang, ya udahlah biarin dulu lah, mungkin dia lagi sibuk yang lain. Ya udah saya sibuk yang lain juga deh gitu. Semoga salah satu kliennya juga bisa dengar keterangan pada malam hari ini. But anyway, menurut Bapak Fernando, ya, menurut Bapak nih, opini pribadi, seberapa besar peran arsitek di dalam karir Bapak sebagai fotografer? Bukan peran arsitek, bukan peran studi arsitektur ya, tapi peran arsitek di dalam karir Bapak sebagai fotografer. Ya kebetulan arsitek itu kan memang gimana jawabnya, bingung nih. Maksudnya peran arsitek bukan studinya kan ya, bukan sekolahnya ya? Bukan, pribadi-pribadinya. Misalnya siapa yang Bapak kan sering foto, ada misalnya kalau interior Pak AB gitu kan, Pak Alexander Bayu dari Genius Watching, misalnya interior designer. Oke. Pak Kosmas Zali misalnya. Oke. Ya melihat bagaimana ya kekonsistenan mereka juga gitu untuk kelas mereka seperti apa, terus banyak belajar. Ternyata sampai sejauh itu dan sampai seserius itu yang mereka lakukan gitu loh, untuk mereka bisa deliver kepada semua klien mereka juga gitu. Jadi ya mungkin ya itu juga ya itulah terutama sih itu yang saya lihat ya, sih. Mungkin kalau saya pertajam lagi nih, menurut Bapak ada nggak sih semangat kolaborasi, makanya Bapak bisa berjalan sejauh ini gitu? Mereka punya impact nggak sih terhadap karir Bapak? Orang lain itu punya impact nggak sih terhadap karir Bapak sebagai fotografer? Oh ya itu sih, ya pasti. Dunia fotografi ini dan dunia videografi ya, mungkin zaman sekarang ya. Kalau ya fotografi mungkin lebih sedikit long lasting dan lebih mudah. Itu adalah salah satu sarana atau sebuah media untuk menyampaikan suatu hal kepada khayalak umum tanpa banyak kata. Yang selalu dari dahulu juga ada peribahasa satu gambar mengandung jutaan makna ya. Ya seperti itu sih sebenarnya. Terus kemudian mereka juga di dalam berpresentasi juga bisa jelas, rapi, profesional. Terus yang selalu saya pegang prinsip itu kan 3 hal ya. Pertama adalah mengenai warna gitu. Jadi apa yang mereka presentasikan sama mereka datang ke project nih seharusnya kurang lebih itu sama. Terus mengenai warna, ambience, terus kedua terang gelap. Terus ketiga sama
lurus atau miring. Jadi kalau bangunannya miring, ya kita fotonya harus miring gitu. Kalau bangunannya lurus, harus fotonya lurus ya kayak gitu-gitu. Jadi mereka juga bisa mempresentasikan kepada khalayak umum atau kepada kliennya itu secara jelas dan secara proper ya. Baik, baik, baik. Oke, nah selanjutnya. Jika arsitek biasanya punya langgam atau identitas di dalam setiap rancangannya, bagaimana dengan seorang Fernando Gomulya di dalam setiap fotografinya, dalam setiap karya fotonya? Apa Bapak ada punya sebuah identitas yang kita dapat lihat tanpa watermark di atas foto itu? Itu saya nggak bisa menilai. karena kan yang menilai harusnya ya orang lain atau customer yang menilai. Jadi ya kalau selama kita seperti mendesain ya, atau kita yakinin desain kita seperti A, ya kita happy aja gitu. Tapi orang lain melihat mungkin nggak A, mungkin C nih. Oh ternyata kamu karakternya seperti C ya. Ya itu orang lain yang menilai ya. Oh kita mungkin yakinnya A gitu. Jadi itu sulit. Ya kita kan nggak bisa menilai diri sendiri sebetulnya. Setelah berkomunikasi sama orang baru kita tahu, oh kurang lebih kita seperti ini. Oke. Kalau yang orang lain bilang ke Bapak, identitasnya seorang Fernando Gomulya tanpa watermark-nya apa, Pak? Kadang-kadang fotonya terlalu bagus. Bingung saya juga. Jadi foto bagus juga. Salah, dikasih foto jelek, kata fotonya terlalu jelek. Jadi fotonya jangan terlalu bagus lah. Gitu. Padahal aslinya nggak sebagus itu. Saya, gimana? Emang standar bagus begitu. Saya sama halnya seperti orang bahas-bahas mengenai foto saya nih. Pertama, terlalu bagus. Kedua, fotonya terlalu 3D, seperti 3D render. Terus saya selalu bilang 3D render aja sekarang yang fotonya yang hasilnya sebagus foto gitu. Itu baru benar bagus. Nah, kalau foto pun ya harusnya seperti itu bagusnya maksudnya ya. Gitu. Jadi ya mungkin referensi orang beda-beda. Mungkin dia lihat foto dari dulu begini udah bagus, ketemu saya, ini kok terlalu bagus, ini kayak bohong dan ini bukan foto, dan ini kayak seperti 3D render dah. Oke. Jadi identitasnya kualitas fotonya terlalu bagus ya. Anyway, buat teman-teman yang baru bergabung nih, sekarang tadi udah ada 60-an orang ya, teman-teman. Selamat malam. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman dimanapun berada. Teman-teman sekarang bisa langsung loh ketikkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komen. Nanti akan saya bacakan di sesi kedua. Atau jika teman-teman ingin langsung berdiskusi dengan Pak Fernando, bisa langsung nanti menyampaikannya di sesi kedua. Oke, nah di era sosial media dan grafis seperti saat ini nih, Pak, informasi ini bergerak cepat banget gitu. Dan sebuah karya 2 dimensi, termasuk di dalamnya foto, itu sangat mempengaruhi impulsi seseorang untuk membeli nih, Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ya memang ini sebetulnya dari dahulu juga begitu ya. Maksudnya dari dahulu nih sebelum ada sebuah era kita bisa menulis sesuatu dalam huruf abjad, itu heliograf pada zaman dahulu juga dimulai dengan gambar gitu. Nah, makanya sekarang zaman dulu mulai heliograf di Mesir menggunakan gambar burung, gambar orang, gambar matahari, itu sebagai emoticon sebenarnya. Terus kemudian orang mengenal abjad gitu. Habis mengenal abjad, kita balik lagi sekarang. Orang suka pakai emoticon. Jadi memang di keterangan itu, maksudnya berarti dari dahulu memang visual ini sangat mempengaruhi sekali. Visual ini sangat kuat dan sangat lebih bermakna dibandingkan kata-kata gitu. Karena kata-kata ini harus dimengerti oleh seseorang yang mengerti bahasa itu. Jadi kalau ketika kita menulis kata-kata dalam berbentuk tulisan Rusia gitu, bahasa Rusia, kita orang Indonesia mungkin nggak paham. Even tetangganya aja mungkin orang China juga nggak ngerti, udah beda lagi language-nya. Tapi kalau melalui visual, melalui gambar nih, itu bahasanya universal sekali gitu. Seperti tangga nada dalam bermusik ya. Bukan syairnya ya, bukan liriknya ya, mengenai temponya ya. Sama seperti foto ini sangat universal gitu. Jadi itu yang memang mempengaruhi manusia dalam bertindak ya. Mempengaruhi manusia dalam bertindak. Karena manusia ini juga
ya kan matanya ada 2 kan, makanya mulutnya cuma 1. Jadi maksudnya mata 2 ini lebih kuat impact-nya terhadap kita punya daya pikir ke dalam sini memang. Dari dahulu ya, dari zaman. Menarik. Ya Menarik. nggak tahu dari zaman kapan, dari dahulu. Nah, tadi kita bicara tentang dari zaman dahulu, orang-orang juga memang tertarik secara visual. Ini kebetulan di pertanyaan selanjutnya juga masih nyambung nih, Pak. Kita berandai-andai ya. Jadi dalam konteks hospitality, sekarang kita mulai masuk ke konteks hospitality. People move by image gitu. Orang itu sekarang mau tiba-tiba dia lihat foto, ih, bagus nih. Terus tiba-tiba tempatnya jadi viral, jadi macet, orang jadi nggak bisa ke sana gitu. Atau misalnya kayak yang saya sulit ya menyebut, dulu lah misalnya Teletubbies gitu, yang di Bromo. Wah, kayak Teletubbies ya. Terus jadi orang ke sana. Sekarang sampai sekarang itu namanya Bukit Teletubbies gitu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, jika kita berandai-andai, kalau Pak Menteri Pariwisata, Pak Menpar nih, mendatangi Bapak, manggil tiba-tiba, Pak Fernando, gitu. Kira-kira menurut Bapak sebagai fotografer, apa yang akan Bapak ajukan sebagai salah satu solusi untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia? Pasca COVID ya, konteksnya. Ya, mungkin sudah tidak kurang relevan untuk melalui bicara sebuah gambar yang diam. Mungkin lebih relevan ke dalam konteks live, gitu loh. Jadi kalau misalnya gambar ini memang beberapa orang, jadi dalam sebuah foto atau gambar ini kan banyak teknik yang bisa dilakukan. Misalnya seperti kita memasak. Teknik memasak, menggoreng telur kan banyak macam. Seperti foto juga banyak macam. Jadi kadang-kadang pas kita foto lagi bagus, memang kondisi lagi bagus, kebetulan pada saat datang kurang bagus memang. Itu bukan bisa dibilang, ini fotonya bohong lah. Bukan. Karena kamu tidak datang tidak pada saat yang tepat. Tapi ketika kita melakukan sebuah live video atau live lah, sesuatu yang siaran langsung, itu mungkin bisa lebih membangkitkan bahwa inilah real time, gitu loh. Pada saat ini juga sekarang tuh ada di sana, seperti sana posisinya. Mungkin kita bisa, ya ternyata sekarang nih udah begini ya aslinya. Dan ini juga sedikit mendistract terhadap kehidupan kita dalam membaca berita. Nah, banyak berita-berita basi yang kita sebenarnya udah bulan lalu, terus kita baca lagi sekarang. Kita jadi agak sedikit termanipulasi. Ini kan berita baru apa berita lama? Sekarang begini ya. Padahal ini ceritanya tuh berita lama. Gitu. Tapi kalau misalnya siaran langsung atau live, itu mungkin orang bisa lebih tahu ya, lebih update, realnya nih seperti ini. Jadi nggak ada kata-kata yang, aslinya, fotonya aslinya tidak seindah fotonya. Edit gitu. tuh, gitu kali. Gitu. Padahal memang itu kan masalah teknis dan sabaran. Momentum ya. Kebetulan kita fotonya pada saat pagi hari bagus segala macam. Ya dia datang mungkin pada saat lagi musim hujan ya kayak gitu-gitu memang. Baik. Ya sulit dijelaskan itu memang. Baik. Jadi kalau Pak Wisnu Ketama minta Pak Fernando kasih solusi, jadi solusi yang Bapak akan ajukan adalah menunjukkan kondisinya live, bisa diakses. Ya, siaran langsung gitu. Jadi pada saat orang siaran langsung, kita juga tahu gitu. Dan pada saat kita nggak siaran langsung, ya udah kita nggak usah lihat gitu. Karena itu yang sedikit memanipulasi kita, hidup kita seperti itu. Ya seperti berita-berita kan juga begitu. Baik. Nah, ini pertanyaan ultimate saya sih. Saya selipin satu. Yang menurut saya akan memberikan banyak inspirasi pada malam hari ini. Pernah nggak Bapak menghadapi badai yang membuat Bapak hampir menyerah dengan karir fotografi Bapak? Ya sebetulnya sih kayak udah ini nggak jalanku, udah gua nggak sanggup lagi nih. Ya banyak ya, maksudnya badai itu pasti selalu banyak. Tapi badai itu akan sirna ketika beberapa klien atau beberapa teman-teman yang tiba-tiba kepengen banget minta difotoin. Nah, disitulah pada saat kita baru merasa berharga lagi. Ternyata kita berharga juga. Ada orang yang mau juga. Maksudnya ada orang yang keke juga ngotot
minta bantuan sama kita untuk difoto ya. Saya juga, ya itu aja sih sebetulnya menarik. sih. Itu menjadi salah satu penyemangat ya, bahwa ada orang ini yang masih mau sama kita gitu, bukan sampai kita tuh tidak seberguna itu, tidak juga ternyata gitu. Itu aja sih yang menyemangati. Menarik. Ini sebuah pernyataan yang tulus loh teman-teman. Jadi saya juga belajar dari hal ini. Oke. Ini salah satu foto ini menarik ya. Jadi tanpa Pak Fernando harus mendesain, terus udah bisa lihat hasil akhirnya demikian. Jadi bagus. Oke. Pak Fernando juga sangat aktif mendokumentasikan. Ini Salim ya, Kak. Salim, nanti saya sediakan kesempatannya ya. Ini raise hand. Oke. Pak Fernando juga sangat aktif mendokumentasikan jam tidur dan aktivitas jalan paginya nih, teman-teman. Kalau teman-teman follow Instagramnya Pak Fernando, gitu. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Nah, mungkin singkat aja, karena teman-teman udah banyak yang tuliskan pertanyaan di kolom komen, Pak Fernando. Bisa share nggak, kenapa Bapak konsisten membagikan jam tidurnya Bapak dan aktivitas jalan paginya Bapak? Mungkin singkat aja. Gimana jawab? Ya, bahwa ternyata tuh sulit untuk mencapai tidur yang berkualitas, itu satu, dan kedua, jadi saya suka monitor gitu bahwa saya ini semalam tidurnya berapa lama sih, tidurnya berkualitas atau enggak sih. Ya itu mempengaruhi hari besokannya. Terus kedua juga jalan pagi ya, jadi pada saat jalan pagi juga kita punya konten cerita atau punya hal yang kita harus raih. Oh ya kemarin nih jalannya seperti ini. Nah pas mau jalan pagi lagi nih mikir juga gitu. Oh nih jalannya mau kemana? Ceritanya kira-kira mau gambar apa? Ya itu sebetulnya sebuah hobi baru juga sih untuk lebih tetap semangat. Tapi kenapa Bapak bagiin konsisten tiap pagi? Kenapa? Kita pengen tahu nih. Ya mungkin untuk bisa lebih menginspirasi orang lain kali, menginspirasi orang lain bahwa kita juga harus begitu. Itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Oke, teman-teman. Kita sudah selesaikan di sesi pertama. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menunggu. Ada teman-teman, ada 67 orang di sini. Terima kasih teman-teman. Saya akan mulai bacakan pertanyaan pertama di kolom komen. Oke, tapi mungkin Kak Salim, saya persilahkan sebentar ya. Saya persilahkan. Oke, Kak Salim ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan barusan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin satu pertanyaan singkat ya, Kak. Oke, siap. Ini aja sih. Sudah kemana saja, Pak Fernando sama momentum-momentum biasanya kalau mau foto itu gimana sih? Apakah harus tunggu momen kah? Datang sekali kah? Kemudian nanti berikutnya datang lagi? Atau gimana? Mungkin bisa cerita sedikit soal itu, Pak. Makasih banyak. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya ada dua dong. Ya. Sudah sampai kemana fotonya dan bagaimana menunggu momentum ya? Ya. Ya belum terlalu jauh sih. Masih di Asia ya. Jadi kalau untuk sampai ada yang hire untuk pergi sejauh itu sementara ini baru sampai Hong Kong sementara ini. Terus kedua, momentum yang baik ya memang kita tunggu momentumnya. Cuman kadang-kadang maksudnya kita menunggu momentum iya, cuman juga kadang-kadang kita juga nggak harus menunggu momentum gitu karena ya waktu terus berjalan gitu. Jadi kadang-kadang untuk sampai ideal banget ya mungkin bisa lama banget, tapi ya seperti orang berubah deh, seperti orang misalnya memulai sesuatu hobi baru atau karir baru, oh tunggu sampai saya ada uang, oh tunggu sampai, ya nggak ada juga gitu, itu nggak akan ada juga.
Jadi ya kalau bisa mulai sekarang ya sekarang aja gitu. Nanti kalau kurang baik ya baru kita lihat lagi besoknya. Tapi kalau nggak memulai, ya nggak mulai-mulai gitu. Karena harus menunggu momentum baik terus ya nggak tahu kapan gitu. Oke. Nah, itu perlu di-highlight lagi ya, teman-teman. Bahkan semangat untuk tidak menunda itu juga diaplikasikan secara teknis oleh Pak Fernando dalam mengabadikan sebuah foto. Maksud saya, semangat untuk tidak menunda ini adalah hal yang umum untuk kita lakukan, baik untuk belajar, baik untuk memulai bisnis, baik untuk berkontribusi seperti yang kita sedang lakukan rame-rame di belajar dari mereka. Mungkin coba saya tampung ini pertanyaan yang sudah dituliskan oleh Pak Robi. Pak Robi Dwiko ini pengajar juga ini, Pak Fernando di. Oke sih. Ya. Sejauh mana campur tangan editing digital software dalam karya Pak Fernando Gomulya? Ini Pak, ini cukup banyak, tapi saya akan coba tampung semua. Nanti kita bisa jawab singkat padat ya Pak Fernando. Ya, oke. Sejauh mana campur tangan editing digital software dalam karya Pak Fernando? Kemudian lebih banyak karya foto arsitektur atau interior? Mungkin dua ini dulu. Singkat aja Pak. Singkat aja. Itu kalau editing ya cukup pengaruh. Berapa persen, Pak? Mungkin 50-50 ya. I see. Oke. Terus interior arsitektur ya sebetulnya sama aja sih. Oke, sama aja. Sama Oke. aja. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Apa yang diambil sebagai tema dari karya foto Pak Fernando Gomulya secara umum? Sudut terbaik untuk menutupi keburukan desain kah? Atau ada pertimbangan lain yang biasa Pak Fernando Gomulya putuskan saat di lokasi? Terus kemudian pertanyaan kedua, seberapa jauh peran arsitek atau desainer memberikan keputusan sudut gambar karya pada foto Pak Fernando Gomulya? Ya kita harus mengetahui betul kekurangannya apa gitu. Kalau memang kurang baik ya mungkin jangan terlalu di expose ya, karena biar bagaimana juga. Tapi bukan berarti harus disembunyikan banget ya. Mungkin kita harus ya sedikit lah, atau mungkin nggak terlalu dekat-dekat atau dari jauh aja gitu untuk fotonya, untuk mengurangi, atau kita bisa perbaiki di lapangan memang kalau memang kurang baik ya. Terus kedua mengenai seberapa penting itu, ya itu penting sekali karena apa yang kita foto adalah tentang karyanya, bukan tentang kita sebagai fotografer gitu. Itu yang selalu saya bilang, banyak orang nih kok nggak begini, nggak begitu, karena ini tentang karyanya gitu. Jadi mereka kasih input, oh nih fotonya nanti gini ya, kita harus ikuti karena setidaknya kita tahu, oh itu mau mereka dulu pertama. Nah, setelah itu ya kita baru versi kita gitu. Baik. Oke, ini ada pertanyaan kita tampung dari Kak Balia nih, Balia Lutfi. Menarik nih pertanyaannya. Jadi terima kasih atas materinya, Pak. Saya ingin bertanya, apakah Bapak pernah menerima desain arsitektur dari netizen Instagram? Karena mungkin ketika orang awam yang melihat foto-foto Bapak di Instagram akan menyangka atau berasumsi bahwa Bapak sendiri seorang arsitek. Jadi Bapak pernah nggak, misalnya di DM, Pak saya mau desain rumah dong, gitu, pernah nggak? Ya mungkin beberapa pernah. Yang paling suka banyak nyangkut sih adalah supplier ya, supplier produk gitu. Jadi mereka suka kasih nawarin produk sama saya gitu. Oke. Gitu. Saya juga bingung jawabnya. Oke. Wah, ini Pak Robi mungkin, jadi Pak Fernando saya perlu informasikan ya. Ini Pak Robi sampai 30 menit sebelum acara ini, beliau sudah WhatsApp saya loh. Belum bisa masuk ya, katanya gitu. Belum. Oke. Jadi Pak Robi ini juga pengajar di ITB, jadi saya kita tampung ya pertanyaannya. Lensa terkecil atau minimal yang Pak Fernando Gomulya bawa? Atau ukuran berapa saran yang biasa Bapak? Ini lensa terkecil atau minimal yang Pak Fernando Gomulya bawa itu berapa gitu? Oke, ini kalau motret arsitektur ya lensa 24 ya. Tapi kalau sehari-hari ya pakai handphone aja lah. Kalau saya pakai handphone gitu. Jadi mungkin lensanya ya mungkin 45 mili kali.
45 mili ya, atau 40 mili mungkin. Oke. Semoga menjawab ya Pak Robi. Kalau ada teman-teman yang mau seperti Kak Salim tadi nanya gitu, bisa langsung bikin di sini ya, di kolom komen, karena sekarang memang masih saya buat mute. Kalau misalnya mau ngomong, langsung tulis di komen aja mau ngomong gitu, atau pakai raise hand. Dari Kak Novi ini, ada salam dari Ibu Aisyah juga, yang Ibu Aisyah, Ibu Aisyah ada pertanyaan bahkan. Bapak pernah nungguin lama nggak untuk dapat angle dan lighting yang bagus? Atau difoto saja aslinya, nanti hasilnya bisa direkayasa grafis? Wah, ya banyak nunggu lighting bagus, iya. Jadi memang, oleh karena itu, kenapa foto project itu bisa lama banget. Maksudnya bisa berhari-hari, karena harus menunggu beberapa hal ya. Berhari-hari? Iya. Berapa lama sih Pak? Biasanya berapa hari sih Pak untuk berfoto itu kalau boleh tahu? Tergantung luasan project ya. Kalau ya mungkin sekarang minimal bisa 2 hari kali minimal ya. Oke. Gitu. Tapi kalau makin luas mungkin ya bisa 4 hari kali. Oke. Yang paling lama Bapak berapa hari? Berikut revisi-revisinya. Itu kalau itu mah revisi mah bisa berbulan-bulan itu. Oke. Dari Kak Nov, menurut Bapak, apakah fotografi arsitektur desainer dapat memberikan inspirasi kepada mahasiswa arsitektur desainer? Atau mungkin bahkan juga memberikan inspirasi kepada arsitek untuk memberikan inovasi? Itu sih udah pasti ya, karena kita bisa mengetahui sebuah karya lain tanpa harus datang ke sebuah lokasi. Jadi kita bisa lewat fotografi ya. Iya, betul. Oke. Ini tadi ada Kak Salim, masih ada yang mau ditanyakan lagi nih katanya. Saya unmute ya Kak Salim. Oke. Ya. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Waduh, kok udah di saya lagi ya? Iya, udah. Teman-teman, kalau sebentar Pak Salim sebelum dilanjutkan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau langsung mau berdiskusi dengan Pak Fernando, silahkan ya, kita sudah di sesi kedua. Memang sekarang masih saya mute. Kalau teman-teman mau unmute, sebentar, saya persilakan ya sebentar ya. Ini, oke, teman-teman bisa langsung unmute. Jadi saya harap, khususnya teman-teman yang memang sangat tertarik, jangan sampai loh kelewatan kesempatan ini, karena untuk saya bisa mengundang Pak Fernando sharing di sini, itu prosesnya panjang loh teman-teman. Teman-teman kan lihat yang hari ini, tapi prosesnya itu panjang. Jadi jangan dilewatkan kesempatan pada malam hari ini. Oke, silakan Pak Salim. Oke, makasih. Wah, makanya saya nggak mau lewatin ini kesempatannya. Sebenarnya teman-teman nggak ada yang mau nanya sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau komen, biasanya setelah saya mau tutup, tiba-tiba banyak pertanyaan baru, tuh kan langsung keluar. Oke, silakan. Satu pertanyaan aja ya, Pak. Iya, ini kan tadi di awal tadi sempat ditanyakan soal yang bisa kita ambil dari situasi COVID ini ya. Kemungkinan tadi sempat disebutkan sih sebenarnya. Kemudian kemungkinan apa saja menurut kacamata seorang fotografer nih? Ini kan ceritanya belum pernah kita dengar kemungkinan yang real ya. Maksudnya dari sisi fotografer apa yang bisa kemungkinan peluang apa yang bisa menginspirasi teman-teman di malam hari ini? Itu sih. Kemudian yang saya maksud tadi sebenarnya bukan keliling Asianya, maksudnya mungkin di Indonesia deh, atau selain arsitektur apa sih yang didokumentasikan, Mas Pak? Ya sejauh ini sih hanya arsitektur ya. Kalau yang lain sih kebetulan kepentingan pribadi saya, ya hobi lah, senang-senang gitu. Nah itu yang menarik tuh. Boleh ceritakan satu hobinya aja, Pak Fernando? Ya jalan pagi sekarang, hobinya lagi jalan pagi. Terus kemudian, ya itu aja sih bagaimana ya konsisten jalan pagi sih. Sama ide-ide lain dalam bidang fotografi sebetulnya adalah bagaimana mengajarkan basic fotografi di dalam menggunakan media paling sederhana adalah menggunakan handphone ya. Jadi mungkin masih bisa banyak explore handphone. Jadi kalau saya lihat kalau kalian ya ada waktu untuk mengeksplor saya punya Instagram nih,
sebenarnya waktu awal-awal saya mulai main Instagram itu, saya nggak pernah posting saya punya foto project gitu. Karena saya selalu foto semua menggunakan handphone. Waktu dulu tuh, waktu masih awal mulai, saya mulai pakai Samsung S4. Jadi semua foto di Instagram itu saya foto hanya berdasarkan dari handphone saya aja gitu. Dan dari situ aja saya ingin menunjukkan bahwa kita pakai handphone-nya udah bisa secanggih itu, gimana pakai SLR gitu. Terus kemudian ganti iPhone 6s. Nah, semenjak ganti iPhone 6s agak kurang produktif karena agak susah ngeditnya. Nah, tidak semudah Samsung S4. Terus dari gitu ya sekarang suka repost aja, suka repost project orang. Tapi ada beberapa foto-foto yang suka foto-foto sedikit di luar pada pekerjaan itu semua foto hanya dipakai handphone gitu. Jadi kadang-kadang untuk menunjukkan bahwa dengan handphone aja sebenarnya kita bisa lakukan banyak hal ya sebetulnya. Baik. Oke, ini banyak teman-teman yang sudah mulai bertanya. Sebentar, saya dari Noviola. Oke, ini pertanyaannya menarik nih dari Kak Balia. Singkat aja Pak. Bagaimana dari Kak Balia Lutfi? Bagaimana Bapak menentukan fee dari fotografi arsitektur? Ya dari itu aja sebenarnya, mungkin dari ya paling sederhana sebetulnya dari ongkos aja, dari ongkos perjalanan ke sebuah proyek aja. Ongkos perjalanan sebuah proyek itu sama berapa lama pengerjaan sebuah proyek sih. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, gitu. mudah-mudahan menjawab ya Kak Balia. Ini pertanyaan dari Kak Karina lagi. Izin bertanya Pak, apa boleh diceritain nggak gimana caranya memulai pertama kali di bidang fotografi ini setelah lulus dari pendidikan arsitektur? Dan apakah ada tips untuk meyakinkan diri saat ingin memulai dalam bidang fotografi ini? Maksudnya karena lulus dari arsitektur tetapi melepas karir sebagai arsitek. Wah, ini Kak Karina mungkin mahasiswa nih. Gimana Pak Fernando? Ya pertama harus ada suatu keyakinan suatu keyakinan lah, walaupun nggak dapat restu dari orang tua kadang-kadang. Karena orang tua mungkin agak sedikit gregetan gitu, karena sekolah udah arsitektur capek-capek, kurang tidur, terus kemudian nggak jadi arsitek. Ya itu aja sih. Terus kemudian keyakinan bahwa ini kita bisa lah gitu. Terus memulainya ya waktu dulu ya startnya ya kontribusi di majalah ya. Setelah kontribusi di majalah kan mereka memang lebih senior, proyeknya ada gitu kan. Baik. Terus kemudian ya baru banyak belajar dari sana mungkin. Nah, tentang majalah nih, ada pertanyaan dari Kak Afifah nih, Pak. Kenapa Bapak nggak masuk ke dalam sebuah media publikasi tertentu gitu? Terikat gitu. Itu yang memang dari dulu juga saya merasa di majalah ini agak terlalu terkekang dalam sebuah konteks kepentingan majalah itu ya. Terus kemudian kita menjadi sedikit tanda kutip agak sedikit menjadi malas mungkin. Bukan malas ya. Saya selalu pengen hasil foto bagus. Terus saya selalu suka bilang, kita start mulai dari pagi gini. Terus karena yang berkepentingan dalam proyek sebuah foto majalah kan banyak nih, ada editor in chief, terus ada segala macam lah, ada penulis dan segala macam. Terus biasanya datangnya siang gitu. Terus kalau mau diajak susah-susah mereka nggak mau, buat apa kayak gitu-gitu. Sedangkan saya bilang, ini mesti gini-gini. Terus mereka biasanya agak suka antipati dulu gitu loh. Oke. Nah hal-hal kayak gitu yang kemudian menjadi kita sedikit agak, ya itulah kembali lagi menjadi standar ya. Standar setiap orang berbeda-beda. Ya kita mau melakukan seperti itu bisa aja gitu. Ya sebenarnya kalau saya juga nggak mau susah-susah ya bisa aja gitu. Happy-happy aja gitu kan. Nggak usah susah-susah juga orang hasilnya. Cuman ya mungkin jiwanya dan standarnya bukan di sana gitu ya. Karena saya juga termasuk salah satu yang orang suka nggak happy sama saya karena terlalu ribet. Gitu. Maksudnya untuk mengejar sesuatu yang sangat sempurna dan sangat bagus tuh mereka suka merasa saya terlalu ribet dan ya nggak suka aja lah. Kenapa harus seribet itu sih? Saya juga bingung. Ya, terlalu banyak effortnya gitu ya? Ya gitu loh. Ngapain sih segitu effortnya? Terus dalam hati saya ini kan untuk kesempurnaan. Bingung jawabnya gimana sih? Jadi teman-teman saya mau share ya. Ini tentang ini ya. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom komentar. Saya jumpa dulu Pak Fernando itu di proyek kita Hotel
Sheraton ya Pak Fernando. Ya, Sheraton. Jadi Pak Fernando ini dengan gampangnya nih teman-teman minta saya waktu saya di sana, Daniel, kamu bisa buka nggak ini pintu? Saya tuh langsung. Akhirnya saya lakukan loh. Pintunya kita buka. Jadi maksudnya saya kebetulan karena memang saya udah melihat karya-karya beliau sebelum saya ketemu gitu. Jadi begitu saya dipertemukan, ada fotografer datang nih hari ini. Oh ya, siapa? Fernando Gomulya. Oh ya, gua aja dong yang handle gitu langsung. Jadi begitu dia minta, memang kalau saya melihat ya dalam hal apapun, baik dari masak, saya juga banyak masak sekarang ya teman-teman. Dalam hal apapun, ketika kita berusaha mencapai level terbaik di atas yang terbaik yang kita biasa lakukan, itu effort-nya akan lebih besar. Buat teman-teman yang olahraga juga kan pasti tahu ya. Jadi kalau kita mau secara fisik kita tuh mau upgrade, kita tuh harus pecah dulu nih ototnya. Harus sakit dulu, baru kemudian besoknya kita bisa melakukan lebih banyak. Jadi saya mau mempertajam yang Pak Fernando sampaikan tadi. Itu konsekuensi untuk mencapai kesempurnaan. Ini kita mungkin udah jam 7. Oh, sebelum jam 7, izin bertanya Pak. Kan setiap orang punya preferensi foto tersendiri. Nah, kalau Bapak ketemu klien, Bapak tunjukin dulu nggak foto-fotonya Bapak sebelum nanti dia milih gitu? Ya itu sih pasti. Itu Dari pasti. Kak Dibar, ya. Ya itu. Itu pasti ditunjukin lah hasil mungkin foto-foto kita sebelumnya. Tapi terus kemudian kan sebenarnya yang hasil kita tunjukin itu kan project orang lain ya. Ya mungkin project yang nanti kita lakukan bersama mungkin berbeda lagi. Nah, setelah itu baru kita tunjukkan lebih lanjut lagi bagaimana bisa maksimal di project kita. Jadi kadang-kadang nih bicara tentang jasa desain gitu. Seperti kita arsitek gitu, mendesain project bangunan A, ketemu sama kliennya A. Oh, kita bisa cerita panjang lebar tentang si A. Terus klien si B kan bisa bilang, ya kamu waktu desain A sih bagus. Sama saya ini klien B bisa sebagus si A nggak? Nah, itu semua tuh harus dibuktikan gitu. Karena kalau ngomongin A ya pasti bagus karena udah lewat. Tapi kan sama si B kan masa depan, kita masih belum tahu nih kayak gimana ceritanya sebetulnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan agak teknis sedikit, Pak Fernando, dari Kak Yosi. Itu Kak Dibar bilang terima kasih. Kamera yang Bapak Fernando gunakan dalam pekerjaan memotret interior arsitektur jenis apa? Apakah DSLR full frame atau kamera apa? Dan berapa banyak lah, mungkin nggak usah milimeternya, berapa banyak lensa yang Bapak gunakan? Oke. Ya pertama sampai sekarang masih pakai DSLR full frame. Terus kedua, berapa banyak lensa? Minimal 2 lensa. Terus ya bisa lebih gitu tergantung kebutuhannya. Ya minimal 2. Itu lensa di poster jadi sampai kayak angkat barbel gitu gimana? Itu boleh tahu nggak Pak? Berapa sih harganya itu Pak Fernando kok kayak barbel? Harga relatif. Oh, harga relatif. Oke, nah ini karena kita udah jam 8 ya teman-teman. Saya punya ultimate questions yang saya tanya. Kembali mempertajam tentang subtema kita pada hari ini. Perjalanan karir Bapak dari 2003 hingga saat ini, menurut Bapak, hal yang mudah atau hal yang sulit? Ya, kalau bicara jujur sulit, tapi bicara mudah, ya ketika kita senang dan dibawa enjoy ya. Jadi sekarang ini nih sudah sampai tahap di mana dibayar sih senang. Cuman ketika dia lebih terbantukan terhadap apa yang kita lakukan, itu jauh lebih senang ya maksudnya ya. Gitu. Maksudnya dia bisa ikut suatu award tertentu, penghargaan tertentu, terus kemudian menang, ya seperti itu yang mungkin jauh lebih besar dan membuktikan bahwa apa yang kita lakukan dengan kesulitan dan kesusahpayahan di lapangan ini tidak sia-sia ya. Oh, lewat foto Bapak dia terbantukan lah ya? Iya. Wow, oke. Jadi nggak mudah teman-teman. Nggak. Perjalanan karir seseorang itu
nggak pernah mudah ya. Setuju nggak Pak Fernando? Ya pasti. Yang menjadi suka kelihatan mudah adalah ketika kita hanya membaca singkat dari seluruh perjalanan hidup orang yang nggak mungkin diceritain sebegitu detail, dan kita melihat, oh, semudah itu. Karena yang diceritakan juga singkat, kan, nggak bisa cerita sampai detail setiap hari ngapain, jam berapa, terus ya itu. Jadi kadang-kadang kita, oh, semudah itu gitu. Sedangkan pas dilaksanakan, nggak seindah dicerita sebetulnya. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin kita tampung ya. Kita tampung, nanti setelah ini sebentar saya coba, oke, chatnya udah. Jadi teman-teman ini udah saya tutup untuk chatnya. Dari Kak Rahima, ini hanya semata-mata berawal dari hobi atau gimana Pak Fernando? Singkat aja mungkin. Ya mungkin pertama berawal dari hobi ya. Setelah hobi ada kecintaan, terus bagaimana kita seriusin. Ditekuni. Ditekuni. Oke. Nah, dari Kak Balia nih, nanya lagi nih dia, sebelum kita akhirin. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya kembali. Bagaimanakah Bapak dalam menentukan angle dalam fotografi eksterior? Karena mungkin ada beberapa dari kita yang kesulitan dalam memfoto eksterior karena memiliki lebih banyak aspek pertimbangan. Jadi Bapak kalau menentukan mau foto itu, kasih kita clue-nya apa Pak? Jangan hanya foto satu angle aja. Misalnya kita foto tampak gitu ya. Foto tampak itu kan bisa preferensinya banyak ya. Maksudnya kadang-kadang bagi saya mungkin sebaiknya begini fotonya. Terus bagi kliennya atau bagi orang lain nih bisa banyak macam gitu. Jadi bisa beragam, dan kalau bisa, dan paling aman adalah kita bagaimana mengcover pemikiran-pemikiran yang beragam itu gitu loh. Jadi kita bisa mungkin foto tampak doang, mungkin bisa 5 angle, 6 angle gitu, walaupun cuma foto tampak doang gitu. Baik. Gitu. Jadi, karena nggak ada yang bisa menjamin bahwa yang kita pikirin ini yang paling baik, bukan gitu. Menarik nih teman-teman. Dalam konteks menyenangkan klien kan, ini berarti maksud Bapak? Ya. Betul. Jadi selalu orientasinya klien ya? Ya, jadi memang seperti yang ketika kita pusing terhadap lain, kita harus selalu ingat ya, customer is number one. Gitu loh. Jadi kalau customer is number one, kita selalu berorientasi kepada itu, permasalahan-permasalahan ada di lapangan, ya udah kita pasti lupa lagi, karena kita harus selalu ingat gitu, customer is number one, udah that's it. Rule gitu, number one ya. Rule number one, customer is number one. Rule number two, remember rule number one. Balik lagi teman-teman. Oke, mungkin ini udah jam 8 dan sudah jam 9 bagi teman-teman di wilayah Indonesia Tengah, dan sudah jam 10 bagi teman-teman di wilayah Indonesia Timur. Terima kasih Pak Fernando. Mungkin Pak Fernando bisa tutup nih. Ada satu kalimat penutup nggak untuk malam hari ini agar menjadi bekal, inspirasi, ilmu, dan ide bagi teman-teman yang mendengar? Ya mungkin kalau memang mau serius, ya maksudnya ya dalam hal apapun ya, ini kan belajar dalam konteks luas ya. Ya mungkin harus punya benchmark ya, harus punya benchmark, terus setelah kita belum sampai ke benchmark itu mungkin ya harus cari tahu terus, digali terus bagaimana sampai ke sana dan sampai seberapa serius gitu loh. Jadi terus memperbaiki diri maksudnya? Iya. Dan kadang-kadang yang harus selalu diingat adalah ini semua yang kita lakukan adalah bukan tentang kita gitu, bukan tentang kita pribadi gitu, tapi tentang klien, tentang hasil gitu. Jadi kalau tentang kita pribadi ya bikin TV show aja sendiri. Maksudnya kan kita ya seperti dokter gitu kan, ya seperti misalnya host acara gitu. Ini kan bukan tentang host acaranya, tapi tentang acaranya itu sendiri loh. Gitu. Ya banyak orang juga mempertanyakan saya kenapa nggak bikin vlog dan segala macam, itu juga ya banyak yang mempertanyakan sebenarnya. Karena saya selalu bilang ya bukan tentang saya sebenarnya. Makanya kenapa kan kalau udah nge-vlog ya pasti pekerjaan di lapangan nggak serius karena kan sibuk nge-vlog. Tapi kalau udah sibuk serius di lapangan ya mungkin nggak sempat lagi nge-vlog karena fokus di lapangan gitu kan. Ya mungkin kalau mau khusus nge-vlog ya berarti ya mungkin ya pekerjaan hura-hura ya gitu loh. Pekerjaan hura-hura ya. Baik.
Begitu? Ya kurang lebih lah. Jadi benar-benar serius ya. Jadi satu hal yang memang serius, makanya judulnya juga serius profesional architectural photographer. Oke, Pak Fernando, terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Saya yakin juga di dalam 60 menit, kurang lebih 60 menit sepanjang hari ini, di hari Senin malam ini, banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari Pak Fernando. Banyak sekali ilmu, ide dan gagasan baru yang Bapak berikan dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan di belajar dari mereka. Semoga Pak Fernando bisa sukses terus di dalam karirnya, dalam karya-karyanya. Dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih sekali teman-teman sudah menyediakan waktu. Ini juga Pak Dode juga sambil nyetir ini, sambil nyetir, sambil dengar ini Pak Dode. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi ilmu baru, dapat menjadi ide baru atau gagasan bagi teman-teman untuk membangun karir atau melanjutkan studinya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Belajar dari Mereka hari Rabu nanti di Becoming Brighter Hotelier bersama Pak Alam Syahjo. Sampai jumpa. Selamat malam. Begini ya, nggak usah ya. Sarangeo. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai